Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat kita semua ya. Dan kita sama-sama berdoa semoga virus corona ini cepat selesai supaya kita bisa melanjutkan proses belajar mengajar kita seperti biasa ya. Nah, seperti biasa anak-anak ibu, di akhir video nanti ada 3 pertanyaan yang wajib anak-anak ibu jawab. Dan video ini ibu akan menjelaskan pelajaran kita, yaitu ekonomi bisnis. Judul dari yang kemarin masih sambungan yang kemarin, yaitu masalah ekonomi klasik ya. Nah, sekarang kita masuk kebutuhan menurut tujuan pemakaiannya. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, dia ada barang konsumsi. Barang konsumsi artinya barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang artinya katanya dia konsumsi itu barang yang dipakai atau yang kita makan. Contohnya apa kebutuhan ini, Bu? Seperti nasi, makanan, kemudian tempat tinggal. Kalau kita kebutuhan konsumsi untuk sekolah apa? Sepatu, baju seragam, tas, buku, itu dia untuk barang konsumsi. Yang kedua, dia ada barang modal. Barang modal yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Nah, contohnya apa, Bu? Kayu atau papan yang digunakan untuk membuat meja. Yang dikatakan di sini barang modal itu barang yang apabila barang tersebut dapat kita olah dengan mengeluarkan modal. Seperti suatu meja itu kan terbuat dari papan. Untuk membuat meja tersebut membutuhkan modal. Apa itu tadinya? Yaitu kayu atau papan. Nah, kebutuhan menurut pemakaian tadi ada 2 ya, yaitu barang konsumsi dan barang modal, dia jelaskan. Kemudian kita masuk judul kecilnya, kegunaan atau utility benda. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, dia ada guna waktu, yaitu apabila barang digunakan pada waktu yang tepat. Nah, kegunaan atau benda ini tadi ibu bagi menjadi 5. Yang pertama ibu bahas dulu, yaitu dia guna waktu. Barang yang digunakan apabila pada waktu yang tepat. Contohnya apa, Bu? Seperti payung. Kita gunakan di saat yang tepat, yaitu pada saat hujan. Kemudian apalagi, Bu? Mantel. Mantel kita gunakan pada saat kita berkendara, yaitu pada saat hujan. Kemudian ada namanya dianya guna tempat. Barang berguna bila ditempatkan pada tempat yang tepat. Contohnya apa, Bu? Batu di daerah pegunungan atau di hulu sungai akan bermanfaat apabila dipindahkan ke tempat kota untuk bahan bangunan atau untuk perbaikan jalan. Nah, yang dikatakan sebagai guna tempat ini, di daerah pegunungan sana kan banyak batu-batuan. Nah, yaitu batu padas. Kemudian di sungai ada batu-batu kecil-kecil. Nah, itu kita pindahkan, kita tempatkan di kota. Karena di kota kan nggak ada tuh batu-batuan padas untuk membangun-bangun rumah. Nah, itu dia contoh dari guna tempat. Kemudian yang ketiga, dia ada guna bentuk. Barang berguna apabila dirubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan manusia. Contohnya, kayu atau papan diubah menjadi meja. Ini dia guna bentuk, artinya kita rubah dulu bentuk asalnya ke bentuk yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, ada dia guna milik. Guna milik berguna. Barang berguna apabila barang tersebut sudah menjadi miliknya. Nah, menjadi guna milik ini contohnya sepeda di toko akan berguna apabila sudah dibeli dan dimiliki seseorang. Nah, ini contohkan tadi sebuah toko dia menjual khusus sepeda. Nah, itu kan milik dia. Setelah dibeli orang lain akan berguna untuk orang lain tersebut apabila sudah dimiliki orang lain tersebut. Nah, kemudian yang kelima, dia ada guna unsur.
barang akan lebih berguna di dalamnya. Contohnya apa, Bu? Obat. Nah, barang itu tadi contohnya obat berguna untuk orang yang membutuhkan pada saat sakit. Apa yang berguna di dalamnya? Yaitu unsurnya. Misalkan dianya demam, apa mungkin unsur obat yang kita kasih itu obat untuk demam, untuk darah tinggi, kan nggak cocok. Nah, jadi guna unsur dalam obat demam tadi itu diminum untuk untuk orang yang khusus demam. Nah, itu dianya untuk kegunaan barang tadi dibagi 5. Yang pertama, dia ada guna waktu, guna tempat, guna bentuk, guna milik, dan guna unsur. Nah, kita lanjut ke kelangkaan sumber daya. Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan sumber daya. Dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang ada melalui proses produksi dapat dihasilkan barang-barang dan jasa. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah. Sumber daya alam contohnya apa, Bu? Seperti tanah, air, gas bumi, sumber-sumber mineral, udara, angin, matahari. Nah, itu sumber daya alam. Kemudian berdasarkan kemampuannya untuk memperbaharui diri, maka sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya apa di sini? Mineral, minyak, gas bumi. Kemudian yang kedua, dia ada sumber daya manusia. Dapat disebut sebagai tenaga kerja apabila semua tenaga kerja dapat dipergunakan penuh sebagai faktor produksi, maka akan dapat meningkatkan produksi barang-barang maupun jasa. Kemudian yang ketiga, dia ada modal. Modal atau kapital merupakan salah satu faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi. Nah, ini dianya ya. Nah, kelangkaan sumber daya ekonomi maupun barang dan jasa dapat pula disebabkan oleh hal-hal berikut. Ini dia ada 6. Yang pertama, terjadinya bencana alam. Nah, sumber daya ekonomi kehidupan kita itu dapat disebabkan ada 6. Yang pertama, terjadi bencana alam. Seperti apa? Banjir, gempa bumi, kebakaran, tsunami, itu bencana alam ya. Kemudian perang atau konflik negara atau antar negara atau antar bangsa. Kemudian keterbatasan teknologi dan kemampuan manusia. Yang keempat, kerusakan yang disebabkan oleh manusia seperti penebangan liar atau illegal logging. Kelima, pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga tidak mampu diimbangi dengan pertambahan produksi. Yang keenam, keahlian atau skill. Nah, itu tadi kelangkaan sumber daya ekonomi. Penjelasannya sampai sini dulu. Pertanyaannya yang pertama, coba anak-anak ibu semua sebutkan 6 kelangkaan sumber daya ekonomi. Nah, barusan tadi ibu jelaskan kan dia ada 6, itu sebutkan ya. Kemudian yang kedua, coba sebutkan contoh dari guna tempat. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kebutuhan menurut tujuan pemakaiannya. Tadi ada 2 itu di awal video ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, untuk materi ekonomi bisnis sampai di sini dulu. Video ekonomi bisnis selanjutnya nanti dilihat ya di channel YouTube-nya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selamat pagi.